lagi dalam program VOA Dunia Kita. Saya Virginia Gunawan dan Arya Tembudianto. Kali ini kami berada di kawasan Alexandria, negara bagian Virginia. Dan selama bulan Oktober di Amerika Serikat ini dirayakan yang namanya National Disability Employment Awareness Month atau bulan kesadaran untuk mempekerjakan warga dengan kebutuhan khusus di Amerika Serikat. Iya, benar sekali. Nah, ini memang sebuah bulan yang cukup diapresiasi oleh warga Amerika Serikat, walaupun di Amerika Serikat sendiri itu sudah ada undang-undangnya terkait disabilitas ya. Betul, nah ini sendiri sudah mengakar sebetulnya ya di Amerika Serikat untuk melakukan berbagai macam program atau inisiatif untuk including atau inklusif ya kepada warga dengan kebutuhan khusus. Contohnya kalau misalnya di kantor-kantor federal ya, seperti di sekeliling kita ini, bisa dilihat kalau di depannya tuh ada ramp atau tanjakan tapi yang landai gitu, tidak bentuknya tangga supaya orang dengan kursi roda bisa tetap masuk. Lalu juga di daerah sini banyak juga kalau misalnya kita perhatikan itu ada tempat-tempat parkir khusus. Jadi agak susah sih sebenarnya bagi kita untuk nyari parkir kalau kita tidak punya disability pass. Nah, ngomong-ngomong soal National Disability Employment Awareness Month ini Hana ya. Kalau misalnya di Amerika Serikat itu apakah ada training atau pelatihan khusus tertentu? Banyak sekali. Gitu. Dan ini melibatkan tidak hanya pemerintah negara bagian ya sebagai penyandang dana ya, tapi juga melibatkan bisnis-bisnis lokal. Nah, contohnya adalah yang terjadi di kawasan Los Angeles, California. Dan di samping itu juga tidak hanya bisnis, tapi warga, masyarakat pun diajak untuk terlibat. Misalnya menjadi relawan untuk misalnya membantu orang-orang dengan masalah penglihatan bisa melihat lebih baik. Nah, menarik itu. Nah, ngomong-ngomong soal masalah penglihatan ini, juga ada teknologi baru yang dikembangkan oleh pengembang aplikasi agar bisa membantu para teman-teman tunanetra untuk bisa beraktivitas dengan normal. Betul. Perempuan 31 tahun ini menyiapkan bahan-bahan membuat es krim. Melissa yang lahir dengan Down syndrome bekerja paruh waktu di sebuah toko es krim di Long Beach, California. Sementara Larry, 46 tahun, bekerja di organisasi bantuan sosial California Abilities Network atau ICANN, di mana ia dan Melissa adalah klien. I work here as cleaning, as a janitor for ICANN facility. Baik Larry maupun Melissa mendapat upah $15 per jam, $1 di atas upah minimum negara bagian, dalam program khusus yang didukung bisnis lokal dan pemerintah California. Program ini pun menyatukan mereka dengan kebutuhan khusus dalam berbagai aktivitas. Could be somebody with autism, Down syndrome, it could be somebody with cerebral palsy. Juga mereka dengan disabilitas fisik atau tunagrahita, dengan program yang disesuaikan untuk kebutuhan masing-masing. Asking them that question, what is it that you can do? What is it you want to achieve in your life? Bagi Melissa, mendapatkan pekerjaan yang ia senangi. Dan ini didapatnya. It's fun, it's easy, it's not hard, it's easy. Ada beberapa bagian pekerjaan yang sangat ia sukai. Getting her tips, getting her paycheck. Getting her ice cream at the end of the day. Kehadiran Melissa pun membuat toko ini lebih cerah. We thought we could help a young adult in this situation, but what we found out is that she's helped us and she's helped our business tremendously. She's been beyond infectious with enthusiasm. Menurut Ibu Melissa, inilah pesan sesungguhnya. I think despite what your disability is, you can find a place where you fit in and where you belong and where you can achieve. Dan menjalani hidup yang lebih memuaskan. Dari Los Angeles, California, VOA. Joshua Avino memiliki gangguan penglihatan sejak lahir. Ia bisa hidup dan bekerja secara mandiri, tapi terkadang perlu bantuan visual. If I need to read some type of mail or some type of packet can be a little bit challenging. It's usually asking somebody around me or if I'm feeling brave, taking a guess. Kini Joshua punya pilihan lain, aplikasi ponsel pintar bernama Be My Eyes yang menghubungkannya dengan relawan yang bisa melihat dan menggambarkan apa yang ditangkap kameranya. Hello? Hello. I was wondering if you'd be able to help me figure out some type of teas I have available. Yeah.
Okay. So this one here. That looks like a passion tea. Okay. Kaya sudah menjadi relawan selama sekitar setahun. I like to help people, I guess, so I thought it would be a cool opportunity. Be My Eyes adalah layanan gratis yang memiliki sekitar 316.000 pengguna tunanetra dan rabun di 175 negara dengan hampir 5 juta relawan. Pengguna juga bisa mengakses dukungan teknis khusus untuk perangkat lunak komputer, produk perawatan pribadi, bahkan tes kehamilan. Microsoft was first, and after that came Google and Procter & Gamble and all these other companies who are kind of joining Be My Eyes to meet the community where they are. Di Be My Eyes, membangun komunitas menjadi prioritas. We put out regular stories in the app and on social media. We put out 3 podcasts. What our blind and low vision users need as much as eyesight is community. Aplikasi ini juga membina koneksi antara pengguna dan para relawan, selain menjadi sarana bagi pemecahan masalah sehari-hari. Dari San Francisco, California, VOA. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kami masih punya berbagai liputan lainnya. Tetap di Dunia Kita. Anda masih menyaksikan Dunia Kita dari kawasan Alexandria, Virginia, dan kami masih dalam rangka merayakan Oktober sebagai bulan kesadaran untuk mempekerjakan warga difabel di Amerika Serikat. Ada sekitar 61 juta warga difabel di Amerika Serikat dan rata-rata mereka hidupnya berkelompok atau bergantung dengan warga lain. Dan ini tentunya membawa tantangan tersendiri selama pandemi 2 tahun terakhir ini, karena di masa pandemi memang secara statistik ada kecenderungan peningkatan kekerasan, KDRT, selain juga tentunya kasus yang terkait dengan kesehatan ya. Benar. Dan ini adalah sebuah tantangan yang dihadapi oleh warga difabel di Amerika Serikat dan juga tentunya di seluruh dunia. Namun tadi seperti Ginny bilang ada berbagai upaya dari pemerintah untuk mencoba menanganinya. Ikatan antara Ellie dengan anjing Labrador Retriever-nya Olive membuatnya lebih tabah menghadapi pandemi. Ellie Corney adalah seorang difabel berusia 27 tahun. Ever since COVID, Olive has been spending time with me. Like, I'm not depressed anymore. Dengan bantuan tenaga profesional, 3 tahun terakhir, hidup Ellie lebih mandiri. Tapi sistem kekebalan tubuhnya sangat lemah, sehingga Ellie terpaksa meninggalkan aktivitas yang dianggap beresiko membuatnya terinfeksi. When you have a disability, you really have to continue doing your independent living skills on a daily basis. And when COVID happened, Ellie did regress. I miss my friends, I miss being active, and I miss bowling. Dalam pandemi, orang-orang seperti Ellie menghadapi resiko khusus. Kondisi kesehatan mereka membuat lebih rentan. Mereka bergantung pada orang lain dan kerap terlupakan. And we all have needs. They're all things in life that are necessary for us, right? Food, shelter, clothing, in order to live a good quality of life. But people with disabilities have an extra set of needs. Each type of disability faces different types of barriers and supports. Di Mary Marshall Assisted Living Residence, fasilitas tempat tinggal bagi lansia dan warga difabel, Muriel yang berusia 70 tahun mendapatkan perawatan penuh yang ditanggung pemerintah. They've opened up the dining room once a week. They have opened up the community room, and people go in there and talk and do activities again. Meski isolasi warga panti membantu meredam perebakan COVID, dampak psikologisnya tidak terhindarkan. 70% of our residents are diagnosed with schizophrenia. Even though you can take medications, we saw an increase in residents having hallucinations and being depressed. Pegiat disabilitas mencatat berbagai masalah di AS dan seluruh dunia. Persons with disabilities should be prioritized in accessing vaccination. So this unfortunately has not happened in most places of the world. Dependence on family members can cause and aggravate experiencing violence. Di seluruh dunia,
lebih dari 1 miliar orang hidup dengan disabilitas dan mereka secara tidak proporsional beresiko terdampak pandemi COVID-19. Di Amerika Serikat sekitar 61 juta dewasa memiliki disabilitas. Banyak di antaranya yang tinggal secara berkelompok dan ini memperburuk dampak. 33% of the deaths have occurred in the congregate settings. It was completely predictable that these would be death traps for the seniors and people with disabilities. There was poor oversight. They knew that there was understaffing and inadequate training for the staff that was there. Pemerintahan Biden telah membentuk Satgas Kesetaraan Kesehatan COVID-19 untuk menelusuri ketimpangan perawatan. The fact that we have physicians and nurses and psychologists and social workers who go through their credentialing process and don't really learn much about disability culture, disability etiquette, civil rights laws, accessibility is a problem because it affects the quality of the health care that people receive. Selain itu, Presiden Biden juga mengajukan anggaran senilai $400 miliar untuk fasilitas tinggal dan perawatan warga difabel. Jika Kongres menyetujui, perawat yang membantu Ellie dan ibunya akan mendapatkan kenaikan gaji. The DSPs get paid anywhere from $13 to $14 an hour. We really have to increase that number so that they can work 40-hour weeks and live off their salaries. Uang penting, tapi Muriel yakin ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengubah stigma tentang warga difabel. I'm as normal as any other person walking on the street. I have a mental illness. I take medication for it. It's treated. If I had 2 legs, I'd be living on the out there in the world. Dari Washington DC, VOA. Nah, sekarang kita istirahat lagi ya, Jin. Tapi sehabis ini kami akan kembali dengan sebuah liputan tentang bagaimana media sosial selama pandemi ini disinyalir memberikan banyak anak di seluruh dunia itu sebuah gangguan syaraf, ya, memicu gangguan syaraf yang menyebabkan gerakan fisik tidak terkendali atau Tourette syndrome. Wah, kita tonton liputannya setelah yang satu ini tetap di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam program Dunia Kita dan kali ini kami akan mengeksplorasi sebuah tren baru, fenomena baru di mana ada sebuah penelitian yang memperkirakan bahwa sosial media, terutama TikTok nih, itu punya semacam dampak yang cukup buruk ya sebetulnya. Iya, berefek pada para remaja muda atau anak-anak muda, terutama bagi mereka yang mungkin disinyalir punya gejala untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau kegiatan fisik yang involuntarily. Ya, atau jadi tidak mereka tidak bisa mengontrol gerakan fisik mereka. Nah, ini ada di dalam sindrom Tourette ya, salah satu gejala para mereka dengan sindrom Tourette. Dan ini disinyalir disebabkan oleh maraknya penggunaan media sosial selama pandemi kemarin. Tapi juga media sosial itu selama pandemi itu sangat membantu ya. Tidak semuanya berakibat negatif. Benar. Tapi banyak sekali membantu, misalnya bagi orang-orang yang ingin mencoba hal baru. Makanan lah, katakanlah ya. Ini kayak restoran di belakang kita nih. Rasanya kayak apa? Itu bisa diketahui dengan bantuan media sosial. Benar sekali. Kita tonton liputannya, pemirsa. Aplikasi video singkat TikTok menjadi tempat berbagi video lucu dan menarik, tapi juga berbagai video soal sindrom Tourette. Tourette adalah kondisi bawaan mirip latah yang membuat pengidapnya bergerak atau mengucap sesuatu tak bisa dikendalikan, disebut sebagai tic. Video TikTok bertagar Tourette's banyak ditonton, tapi kini dicurigai membawa dampak tak terduga. We're receiving, up to 17 referrals a week for young people who had suddenly developed tic-like behaviors. Tamra dan David adalah ahli neurologi di Kanada. Pasien mereka belakangan tak mengidap Tourette sejak kecil. Whereas in these kids, predominantly girls, they reached a peak of severity within 1 or 2 or just a few more days. Tamra sendiri menduga media sosial berada di balik gejala tak lazim ini.
setelah diberi masukan oleh putrinya yang penggemar TikTok. When I started watching some of the videos, I'm like, I have like 5 kids who are doing this exact tick. One young person told me that it only started after she spent the whole night watching all these TikTok videos. Tak hanya di Kanada, klinik ahli syaraf di Inggris, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat telah melaporkan kejadian yang sama. The ticks tend to start with big ticks, big motor ticks like hitting ticks or scratching ticks or arm flailing ticks. John adalah psikolog anak yang mengamati gejala serupa di Los Angeles. A lot of the kids that we're seeing or that are being seen with these ticks report pretty high levels of depression and anxiety. And a lot of it may be pandemic related. Mengapa ini bisa terjadi pada anak yang tak mengalami gangguan neurologis alias syaraf masih diselidiki, tapi solusinya mulai jelas. The first thing we want to do is we want to have them take a break from social media. Studi terpisah oleh University of Chicago misalnya menyebutkan gerak tak sadar akibat kebanyakan nonton TikTok tak sama dengan sindrom Tourette dan mungkin menjadi penyakit sosiogenik atau muncul sendiri di antara kelompok warga tertentu. Demikian laporan tim VOA. It helps me connect with other people based through food and ingredients. And who doesn't love a good food? Siapa sih yang tidak tertarik melihat makanan enak? Apalagi kalau ditampilkan dengan menarik. Perkenalkan Leni Taurisia Kurnia Dewi, diaspora Indonesia di Austin, Texas. Leni yang sudah 12 tahun bekerja sebagai perawat di Round Rock Medical Center, sempat bekerja di sebuah restoran Taiwan selama 5 tahun sambil kuliah. Sempat terpikir terjun ke bisnis restoran, seorang teman Leni menyarankan menjadi food blogger untuk menyalurkan hobi memasaknya. She shares her mind and she's not sharing what people want to see. I think she's more relatable and not trying to paint a pretty picture or make it look better than it really is. Sehingga lahirlah Eats and Nuts sejak 3 tahun lalu yang fokusnya memperkenalkan makanan Asia tradisional dan fusion termasuk resep-resepnya. I want to push people a little bit more. So sometimes I post kayak, chicken feet. Because you know what, it may be aneh ya buat orang bule. Melalui makanan, Leni menjalin hubungan dengan berbagai komunitas serta menjembatani komunitas Indonesia dengan komunitas lain di Austin. Tujuannya agar makanan Indonesia lebih dikenal. Yeah, and I think I want to let them know there's more than just rendang too. When everything opens up, mereka will be willing to, come to Indonesia and travel and see. And they look very appetizing. Jadi terus baca captionnya kok ternyata very informative and honest opinion gitu. Ya IG-nya Eats and Nuts bagus lah buat introduction dari foto-fotonya. Leni kerap memposting cara memasak makanan favoritnya kepada follower Eats and Nuts yang 70% adalah warga Austin. Di Austin pertama-tama cari makanan Indo rada susah. Makanan Asia in general, jadi belajar masak-masak sendiri kan di rumah, eksperimentan, and sometimes even my trial, kayak makanan yang belum gue pernah buat, I wanna try it and let them know what my experience is with the cooking, the tips and the tricks for it. Melalui blognya, Leni juga ingin membantu pemilik bisnis kecil, khususnya selama masa pandemi dengan memperkenalkan makanan mereka melalui Eats and Nuts. Dari Austin, Texas, VOA. Kalau misalnya pemirsa ingin nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di YouTube channel VOA Indonesia. Dan kami juga tunggu Anda menjadi sahabat di media sosial kami. Ada Instagram, Twitter, Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Betul. Kalau Anda punya pertanyaan bisa langsung dilayangkan ke redaksi kami lewat DM atau direct message di Instagram account ataupun sosial media yang lain tadi itu ya Mbak ya. Atau kalau ke DM kami berdua juga nggak apa-apa, bisa juga. Pokoknya kami terima. Dan kami tunggu usulan atau pertanyaan dari Anda. Ya, dari kawasan Alexandria, Virginia, saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi pemirsa, kami undur diri. Stay safe and stay healthy. Dadah.